Jadi sebenarnya yang lucu adalah keadaan itu berbalik arah. Ketika mereka masih kecil, mereka itu sebenarnya punya banyak mimpi, punya banyak visi ya. Nah kecil itu kan hampir semua anak kecil itu kan punya sparking eyes ya, matanya itu berbinar-binar gitu. Mereka ingin ini, ingin itu dan seterusnya gitu. Cuman kemudian faktor lingkungan yang kemudian mengubah mereka gitu. Baik secara somatik, kognitif maupun psikoanalis. Jadi mungkin peristiwa-peristiwa benturan-benturan fisik yang dulu pernah terjadi atau omongan-omongan dari orang Ya, yang kemudian itu masuk menjadi belief mereka dan itu mereka nggak sadar itu terbentuk dari ketika mereka masih kecil menuju dewasa gitu. Dan juga psikoanalisis, jadi experience kejadian-kejadian yang mereka alami yang kemudian mereka menyimpulkan itu gitu. Contoh kayak tadi yang namanya orang-orang yang fear, dia nyoba gagal lagi, nyoba gagal lagi, nyoba gagal lagi gitu. Akhirnya dia menyimpulkan alah hidup ya gini-gini aja lah gitu. ya itu seperti Seperti itu. itu. Nah, itu sebenarnya bukan mereka nggak pernah mencoba, mereka aku yakin mereka pernah mencoba Pak Yusuf. Tapi gagal dan terus kemudian itu yang kemudian menjadi sebuah tadi psikoanalisis, sebuah kesimpulan-kesimpulan yang kemudian mereka jadikan sebuah pembenaran. Ya hidup gini-gini aja lah. Ya, Iya. mereka merasa ya udah saya merasa sekarang udah cukup kok. Iya, apalagi kemudian itu pakai dalil-dalil agama, dalil Al-Qur'an untuk pembenaran, bukan untuk menempatkan itu di posisi yang tepat gitu. Jadi mungkin ya saya sepakat sekali bahwa kita harus punya rasa cukup, kita merasa cukup ya. Iya itu kita bersyukur. Iya itu kalau kita hidup sendirian gitu. Ya. Tapi kan kita diciptakan Allah sebagai khalifah. Kita diciptakan Allah sebagai imam dan itu nggak cukup untuk kemudian kita bisa memberikan impact, influence ke orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, orang-orang yang biasa berada di zona fear tadi ya, ketakutan, ya tadi mereka kalau saya sih motivasi itu kayak apa ya Pak? Kayak obat perang apa ya doping gitu aja sih. Balik lagi gitu. Nah, mereka 2 bulan, jangan kan 3 bulan ya. 2 hari. Seminggu pun Seminggu udah. Seminggu aja ya. Nah, mereka butuh opsi. Mereka butuh opsi dan mereka dengan kesadaran penuh memilih opsi mana dalam hidupnya akan dia pilih gitu. Kamu pengen opsi yang seperti ini dan kamu akan hidup dengan keadaan seperti ini. Dan orang seperti itu kalau dia ngomong aku udah cukup, aku udah bersyukur, aku udah bahagia gitu ya. Tapi malam nggak bisa tidur, anxiety. Itu bukan cukup itu bahagia gitu. Tapi itu mereka sadar sih, mereka kan tidak mau di bawah tekanan, ditekan itu. Tapi mereka sadar ketika melihat orang yang berkembang, dan saya pengen seperti itu, tapi dia nggak tahu harus seperti apa. Saya mampu apa enggak gitu. Jadi, tapi mereka pengen seperti itu, tapi tidak mau pressure tekannya nggak mau seperti itu, nggak bisa kan, pengen langsung enak kayak gitu. Pengen posisi itu, pengen enak, tapi nggak mau challenge-nya, nggak mau tekanannya, nggak mau. Kalau teman-teman leader kan butuh waktu lama juga kan ketika teman-teman leader ya, bisa seperti ini. Mereka kan mengalami beberapa. Oke, Mas, makasih. Mohon maaf nggih. Silakan. Mereka mengalami beberapa tekanan, permasalahan, tapi akhirnya dari permasalahan itu mereka belajar dan akhirnya berkembang seperti itu. Akhirnya mereka bisa mampu melid teman-teman di bawahnya gitu. Iya. Ya sama sih Bang Diri. Makanya setiap orang itu idealnya di perusahaan itu harus learning and growth ya. Jadi mungkin budaya learning di setiap organisasi saya rasa itu sebuah kewajiban Pak Yusuf. Budaya untuk belajar. Padahal di value-nya kita ada learn oriented, Mas. Jadi memang di dalam KPI-nya dimasukkan itu. Tetapi memang yang hanya sekedar gugur tugas aja, Mas. Hanya sekedar gugur KPI, tetapi soul-nya, why-nya dia untuk kenapa sih dia harus belajar? Kenapa sih dia harus berkembang? Itu pengen mencapai apa yang dicapai teman-teman. Pengen berkembang, tapi fight untuk kesananya itu yang belum. Iya. Soul-nya itu yang belum itu. Nah, itu ya maksudnya gimana nih menumbuhkan orang itu kesadaran untuk memilih opsi, untuk dia memilih yang terbaik versinya dia, itu gimana itu? Dimulai start dengan belajar Pak, dengan ikro, dengan membaca. Itu menurutmu ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya kaidah dalam Al-Quran. Perintah pertama yang itu kan menarik ya, belum Allah SWT nggak pernah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, terus tiba-tiba langsung memberikan order, membuat sebuah perintah.
ya itu membaca gitu. Walaupun di situ katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu membaca, belajar tentang robnya gitu, tentang Quran. Nah, maka sama sebenarnya ketika tim itu nanti kita bikin semacam apa ya, culture untuk membaca atau belajar, dan tadi diiringi dengan ritual-ritual, Pak. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus terpaksa dipaksa. Bangga kan? Oh, nggak mau. Nih, terpaksa gitu. Rasulullah SAW sendiri ketika pertama kali mendapatkan perintah Iqra itu juga dipaksa gitu loh, didekap sama malaikat Jibril, dan itu membuat beliau itu begitu sampai ketakutan gitu ya, sampai kemudian beliau minta kepada istrinya Ibunda Khadijah, Zamiluni, selimuti aku gitu. Beliau sangat gemetaran, ketakutan gitu. Ya maka ya emang teman-teman harus dipaksa, tapi dipaksain bukan dipaksa bekerja, Pak Yusuf. Justru di awal tuh menariknya di situ dipaksa untuk belajar gitu ya. Nah, saya mendefinisikan belajar itu pengalaman ya, base pengalaman itu dua. Jadi semangat membaca, yang kedua adalah semangat untuk menulis, wa'alama bil qalam. Jadi membaca itu harus diikuti dengan menulis dalam bentuk apapun ya, entah itu diketikkan atau tulisan. Tapi saya lebih suka tulisan, karena untuk Imam Syafi'i itu kan Motoriknya itu. untuk ngikatnya gitu, ada faktor motoriknya gitu. Nah, baru kemudian kum fa'andir, perintah untuk sharing, perintah untuk menyampaikan gitu. Maka teman-teman dipakai, ya emang kita sebagai perusahaan kan kita memaksa mereka untuk mengikuti culture kita gitu. Nah, salah satu mungkin culture yang perlu dibangun dengan serius yaitu culture untuk belajar, Pak. Dan itu memang perlu dipaksa di awal gitu, sampai kemudian tadi mereka menemukan kenikmatan dalam proses belajar itu sendiri gitu. Jadi kesalahan kita adalah ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita memposisikan diri kita di posisi mereka. Kalau kita dapat nasihat dikit kan langsung dapat insight atau dapat apa itu langsung gerak gitu ya. Realitanya mereka nggak seperti kita gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi sebelum mereka tadi menemukan kesadaran, nah kesadaran dimulai dari belajar, ya, dari mengaktifasi human brain untuk mendapatkan pelajaran dan ilmu gitu. Nah, ketika mereka ketemu momen-momen tertentunya gitu, wah, saya yakin kemudian ketika kita kasih nasihat apa, mereka akan growth gitu. Memang sih di antara beberapa value kita ya, antara loyalitas kayak yang yang lainnya juga ya, fairness kayak gitu. Yang pertama itu emang harus learn oriented dulu. Jadi kalau learn orientednya nggak ada, belajarnya nggak ada, fairness lainnya nggak bakal. Tapi kalau sudah belajar, fairness kayak itu akan muncul sendiri seperti Betul. itu. Karena saya lihat ketika ada tim yang mereka belajar apa-apa, empati loyalitasnya udah nggak disuruh lagi, muncul sendiri, pedulinya seperti itu. Tapi ketika yang belum oriented, belum, kita paksa harus empati, harus peduli terhadap teman, jangankan ke customer, ke teman sendiri, nggak bisa. Betul. Karena emang ini intinya learn oriented ini yang harus dimasukin dulu, diinstal. Betul. Makanya kalau di peta kesadaran itu yang kores itu prosesnya adalah empowerment. Dia mulai empower dirinya untuk menjadi lebih baik, mulai belajar, mulai ini gitu sih. Dan saya sesederhana ya, saya ada seorang lah gitu, saya nggak boleh nyebut nama. Ya kadang ketika kita saya ngomong minta nasihat gitu ya, kita ngomong masuk. Tapi sekarang ketika dia mulai tak lihat story-nya sudah mulai bikin story tentang buku, ijazah buku gitu, beda, Pak. Setelah itu ngobrol lebih enak. Jadi memang kalau bahasanya itu ilmu memang qabla amal, sebelum kita memerintahkan untuk amal itu harus memang ilmu dulu. Ilmu dan amal ya. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Tapi untuk memulai itu gimana? Memang harus dibuat sistemnya, dipaksa. Setelah itu memang apa ya? Didampingi kali Mas. Dibuat ya, lingkungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan namanya mirror system ya. Jadi orang itu akan mirrorin orang-orang di sekelilingnya gitu, Pak. Jadi cara mengajari mereka sebenarnya mereka pertama harus mengetahui culture lingkungan mereka itu seperti apa. Mungkin nih kita kasih mereka membaca
15 menit baca buku atau program kita bikin program 20 menit baca buku gitu sebelum masuk atau apa gitu ya di sebuah tempat, terus yang lain baca gitu. Mungkin dia nggak nyaman, tapi otomatis dia dari situ kan dia memaksa dirinya untuk karena lingkungan. gitu. Karena lingkungan. Mas Bayu, ada tambahan insight? Apa tadi? Waduh, itulah kalau kamu menemukan sinyal yuk. Kabarin istri Mas. Emang ada sinyalnya? Ada bunyi, ada lumayan matahari. Ada sinyal. Udah ada sinyal. Ya. Nah nanti coba Pak Yusuf dibuat budaya membacanya lebih kuat lagi, budaya belajar dan literasinya lebih kuat lagi, Pak. Itu akan ngaruh lagi untuk ke Tapi produktivitas. sebetulnya beberapa teman tuh memang ya kadang ada yang memang suka membaca, tapi kadang ada yang memang suka dengerin podcast atau justru begini Mas, belajarnya itu dari circle ya. Iya. Circle yang dia cerita ngobrol itu, tapi untuk kayak si Manto itu suruh baca dari dulu Mas. Tapi emang dari ya kayak ketemu Mas Ari ya kan dari pride-nya itu loh. Sama Iya. saya juga kalau membaca kurang. Ya, yang penting belajar kan. Iya. Ya, yang penting belajar. Rasulullah juga nggak pernah baca buku. Tapi ketika Ini belum ada buku dulu kan. buku banyak Pak sebenarnya, tapi nggak dibaca. Para apa namanya asyura, para penyair itu kan mereka nulis buku. Jadi ya belajar sih, learning and growth, belajar dan bertumbuh. Sekarang yang kita lagi mau jalankan, tiap orang harus punya mentor Mas Nah, itu bagus Pak. di tim. Jadi cari baik leader kamu harus mementorin siapa. Satu, yang kedua dari tim itu cari mentornya dari para leader ini gitu. Pak, saya dapat insight dari Jack Welch, CEO-nya General Electric. Waktu itu yang nyampein Pak Hendri Santriago ya. Bahwa seorang leader itu minimal dia harus bisa mencetak 2 orang yang akan menggantikan posisinya. Gitu. Jadi ya saya sebagai seorang CEO ya saya harus mencari, bukan cuma sekedar mencari ya, memang menghadirkan diri, punya willingness, punya kerelaan, punya waktu, punya effort, punya tenaga, punya perhatian, bahkan mungkin perlu punya biaya gitu mungkin untuk mencetak 2 orang CEO lagi di perusahaan saya. Seperti itu. Minimal 2. Ikhtiarnya minimal 2. Dan fokus 2 aja udah fokus. Jadi Pak Yusuf harus mencetak 2 orang yang akan menggantikan Pak Yusuf. Bang Dery harus mencetak 2 orang yang bisa menggantikan Bang Dery. Nah pertanyaannya nanti kalau mereka menggantikan saya di mana? Berarti itu maksudnya kalau ada yang menggantikan Anda, berarti kita bertumbuh gitu loh. Kita akan masuk ke next level selanjutnya gitu. Jadi kalau ada seorang manajer marketing, ya dia harus mencetak 2 orang manajer marketing. Saya nggak tahu apakah kenapa angkanya 2, kita berkhususan dengan experience dan pengalaman beliau membangun perusahaan sebesar General Electric gitu. Minimal 2. Tapi berarti lebih bagus berarti. Tapi Saya nggak tahu, kurang efektif. Kurang fokus. Memang 2 fokus. 2 orang fokus. Jadi di sana ada mentoring, coaching kan ketika 2 tadi. Tentukan aja Pak 2 orang. Ya great leader ya. yang ketika yang sudah ikut break time yang perubahan begitu besar, Teh Leni sama Teh Cinta bisa mendobrak teman-teman, bisa mengelit teman-teman, powernya kuat. Padahal pendiam, orang Orang asing, nggak bicara ngobrol, penakut, lucu, bikin apa namanya, bikin suasana yang menyenangkan. Itu share the value, dia bisa share the value. nah, itu terus powernya muncul gitu. Iya, powernya muncul. Terus bikin ini Mas, bikin apa namanya, ice breaking, bilang anak itu lucu sekarang saya bilang gitu. Iya Mas, iya, jadi ya bahkan takut bukan batin, tapi ketika dia ngelid orang-orang udah langsung, jadi powernya udah ada gitu. Dulu menginstruksikan. Suruh ngomong Mas, gemeter Mas, kayak mau nangis, matanya berkaca-kaca, gemeter gitu. Suruh ngomong Mas, memang ada apa namanya, fear ya Mas. Iya. Fear, karena trauma dari orang tua. Iya, pernah cerita kan. Tapi
lucu cara Mas. lebih lepas kan Kemarin pas saya bikin apa namanya town hall meeting, bikin ice breaking, langsung ajakin leadernya, ayo berdiri semua. Lucu, terus bikin lucu ya, bisa membawa ini. Hebat. banyak perubahan seperti itu. Malah saya tahu pas kan PKA-nya di klinik ya dari SMA-nya kan gitu. Orangnya penakut kayak gitu, seperti nggak berani. Ya, di belakang aja lah dia mah kayak gitu. Dia didikannya Ika, Mas. Memang di ini sama Ika terus. Jadi punya mentor, dia patuhnya seperti itu. Gitu. Ika dulu kan admin kan. Nah dia mendidik si Sinta ini. Iya. Ya seperti itu. Oke, good. Oh siap. Gas.